Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan BPK serta pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan Bapak Ibu yang mengikuti acara ini secara virtual, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 serta penyerahan laporan hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2020 segera dimulai. Diawali dengan penyampaian LHP LKPP tahun 2020 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Agung Firman Sampurna. Dilanjutkan dengan penyerahan dengan memperlihatkan buku IHPS 2 dan LHP LKPP tahun 2020 secara simbolis kepada Presiden Republik Indonesia. Izin membuka masker, Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati dan banggakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Wakil Ketua dan para pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang hadir baik secara virtual maupun secara fisik. Yang kami hormati para Menteri, Koordinator, dan pimpinan kementerian serta lembaga, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Yang kami hormati para pejabat pemerintah dan BPK RI, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, marilah bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerah usia, kesehatan, dan kesempatan. Semoga semua anugerah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan negara, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Republik Indonesia. Dalam kerangka rasa syukur itu, hari ini perkenankan kami menyampaikan secara resmi laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 sekaligus ikhtisar hasil pemeriksaan atau IHPS 2 kepada Presiden Republik Indonesia untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
dan Belanja Negara atau APBN dan pemeriksaannya. Berkenan kami informasikan bahwa pemerintah telah menyampaikan LKPP tahun 2020 unaudited melalui Surat Menteri Keuangan nomor S234 MK.05/2021 tanggal 26 Maret 2021 dan telah diterima serta diperiksa oleh BPK, di mana hasil pemeriksaannya telah disampaikan secara tertulis pada tanggal 31 Mei 2021 kepada DPR, DPD RI, dan Presiden Republik Indonesia dan disampaikan pada sidang paripurna DPR RI dan DPD RI masing-masing pada tanggal 22 Juni dan 24 Juni tahun 2021. Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta hadirin yang kami hormati, walaupun waktunya sudah lewat, perkenankan kami atas nama keluarga besar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Jokowi, seiring doa agar Bapak diberikan kesehatan, kesuksesan, dan tetap mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tetap dapat memimpin kami mengarungi badai pandemi ini dan menuju Indonesia yang lebih maju. Berikutnya, pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 merupakan tahun kedua di mana BPK melaksanakan pemeriksaan di bawah tekanan pandemi COVID-19. Meski demikian, BPK tetap melaksanakan tugas mandatori ini secara profesional sesuai waktu yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan keuangan negara. Dukungan teknologi informasi, pengembangan prosedur pemeriksaan alternatif, dan kerjasama semua pihak adalah faktor-faktor penting yang menentukan sehingga pemeriksaan LKPP 2020 dapat dirampungkan dengan hasil yang maksimal. Pemeriksaan atas LKPP 2020 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini. Opini adalah pendapat profesional atas kewajaran informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan dalam hal ini adalah LKPP dengan memperhatikan 4 kriteria, yaitu yang pertama adalah kesesuaian atas standar akuntansi pemerintah, kedua kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan keempat adalah efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk mendukung pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 tersebut, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas 86 laporan keuangan Kementerian Lembaga atau LKKL dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara atau LKBUN, termasuk pemeriksaan pada tingkat kuasa pengguna anggaran BUN dan Badan Usaha Operator Belanja Subsidi. Rincian opini terhadap LKKL atau LKBUN adalah sebagai berikut: 2 kementerian dan lembaga dengan opini wajar dengan pengecualian, dan 84 LKKL dan LKBUN dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dari hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai konsolidasi dari 86 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga opininya adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta hadirin yang kami hormati, meskipun opini terhadap LKPP 2020 adalah wajar tanpa pengecualian, namun terdapat hal-hal yang masih perlu mendapatkan perhatian, yaitu sejumlah permasalahan yang diungkap di dalam LHP LKPP 2020 yang mencakup ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern antara lain sebagai berikut. 1. Permasalahan yang terkait dengan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN yang meliputi A. Pemerintah belum menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada LKPP dalam rangka implementasi pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. B. Realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PCPEN tahun 2020 minimal sebesar 1,69 triliun tidak sesuai dengan ketentuan. C. Pengendalian dan pelaksanaan belanja program PCPEN sebesar 9 triliun pada 10 kementerian dan lembaga tidak memadai. D. Penyaluran belanja subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR dan non-KUR serta belanja lain-lain kartu prakerja dalam rangka PCPEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program sehingga terdapat sisa dana kegiatan atau program yang masih belum disalurkan sebesar 6,77 triliun rupiah. E. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020
sebesar Rp28,75 triliun dalam rangka PCPN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi, dan F. Pemerintah belum mengidentifikasi pengembalian belanja atau pembiayaan PCPN tahun 2020 di tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PCPN 2020 dan kegiatan PCPN tahun 2020 yang dilanjutkan pada tahun 2021. 2. Permasalahan yang tidak terkait dengan program PCPN antara lain: A. Pelaporan beberapa transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara minimal sebesar Rp21,57 triliun dan 8,26 juta US$ serta kewajiban negara minimal sebesar 16,59 triliun sesuai basis akuntansi akrual, serta saldo piutang kadaluarsa belum diyakini kewajarannya sebesar Rp1,75 triliun. B. Penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja di luar program PCPN pada 80 kementerian lembaga minimal sebesar Rp15,58 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. C. Realisasi pembiayaan dan pemindah bukuan dari rekening BUN berupa dana abadi penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi sebesar Rp8,99 triliun dititipkan pada rekening BLU, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, karena pengaturan terkait pengelolaan dana tersebut belum ditetapkan. D. Penatausahaan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Pajak belum memadai. E. Terdapat ketidakjelasan atas status tagihan penggantian dana talangan pengadaan tanah PSN oleh badan usaha yang tidak lolos verifikasi berdasarkan laporan hasil verifikasi BPKP. Dan F. Pemerintah belum menetapkan pedoman perhitungan kewajiban jangka panjang atas program pensiun. Atas permasalahan yang dimuat laporan hasil pemeriksaan tersebut, kami merekomendasikan kepada pemerintah agar menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN di tahun yang akan datang. Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini sesuai dengan semangat International Organizations of Supreme Audit Institution Principle 12 atau INTOSAI P12 tentang Value and Benefit of Supreme Audit Institutions, Making a Difference to the Lives of the Citizens, BPK telah melakukan review atas pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal, dan kemandirian fiskal pemerintah daerah 2020 dengan hasil sebagai berikut. Pertama, hasil review atas pelaksanaan transparansi fiskal menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level advance sebanyak 19 kriteria atau 40,42%, level good sebanyak 17 kriteria atau 36,17%, level basic sebanyak 10 kriteria atau 21,28%, dan not meet sebanyak 1 kriteria atau 2,13%. Dalam melakukan review dan menarik kesimpulan atas pelaksanaan transparansi fiskal tersebut, BPK berpedoman pada Fiscal Transparency Code tahun 2019 yang mencakup 4 pilar utama, yaitu pelaporan fiskal, perkiraan fiskal dan penganggaran, analisis dan manajemen risiko fiskal, dan manajemen pendapatan sumber daya, yang seluruhnya terdiri dari 15 dimensi dan 48 kriteria. Review atas pilar keempat baru dilaksanakan BPK pada pemeriksaan LKPP 2020 dan terbatas pada sektor migas, dengan mempertimbangkan signifikasi penerimaan migas terhadap total penerimaan negara dibandingkan dengan sektor lainnya. Dengan hasil review atas pilar 4 tersebut, di mana terdapat 1 kriteria yang tidak dapat dinilai, yaitu kriteria yang terkait dengan dana sumber daya, karena keseluruhan penerimaan migas dimasukkan ke dalam APBN sebagai sumber dana untuk mendanai pengeluaran pemerintah, sehingga pemerintah tidak memiliki dana sumber daya yang dialokasikan khusus dalam pengelolaan kegiatan hulu migas. Kedua, hasil review atas kesinambungan fiskal menunjukkan bahwa pemerintah telah menyusun analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang atau Long Term Fiscal Sustainability Report, LFTS Report, yang mempertimbangkan skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang akan dimonitor. Namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. A. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara
sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga hutang. B. Pemerintah belum memperhitungkan unsur kewajiban yang timbul seperti kewajiban pensiun jangka panjang, kewajiban dari putusan hukum yang inkrah, kewajiban kontingensi dari BUMN dan risiko kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KBPU dalam pembangunan infrastruktur. C. Pandemi COVID-19 meningkatkan defisit, utang dan silpa yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal maupun risiko defisit dan utang terdapat PDP masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan Undang-Undang Keuangan Negara. Tetapi trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah, khususnya karena mulai tahun 2023 besaran rasio defisit terhadap EDB dibatasi paling tinggi 3%. D. Indikator kerentanan utang 2020 melampaui batas yang direkomendasikan oleh IMF dan atau International Debt Relief. E. Indikator kesinambungan fiskal 2020 sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan International Standards of Supreme Audit Institution 5411 Debt Indicators, yaitu di bawah 0%. Ketiga, hasil review atas kemandirian fiskal pemerintah daerah yang meliputi perhitungan indeks kemandirian fiskal dan evaluasi kualitas desentralisasi fiskal. Hasil penilaian atas kemandirian fiskal pada 503 pemerintah daerah atau Pemda menunjukkan A. Sebagian besar Pemda atau 443 dari 503 Pemda atau 88,07% masuk ke dalam kategori belum mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Pemda masih sangat tergantung pada dana transfer daerah untuk mendanai belanja di masing-masing pemerintah daerah. B. Mayoritas Pemda atau 468 dari 500 Pemda atau 93,04% tidak mengalami perubahan status atau kategori kemandirian fiskalnya sejak tahun 2013. C. Kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah masih cukup tinggi yang menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhannya sendiri masih belum merata. Dan D. Daerah bukan penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus memiliki proporsi status indikator kemandirian fiskal relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus yang menunjukkan bahwa pemberian dana keistimewaan atau otonomi khusus sebagai bagian dari transfer cenderung menimbulkan ketergantungan daerah atas transfer pusat. Sedangkan hasil penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal menunjukkan A. Kebijakan di tingkat pemerintah pusat secara umum telah memungkinkan dan mendorong Pemda untuk memenuhi kriteria review desentralisasi fiskal, dan B. Kualitas desentralisasi fiskal pada 4 pemerintah daerah yang diuji petik, yaitu Provinsi Aceh, Jawa Barat, Kabupaten Badung, dan Kota Mataram termasuk dalam kategori sangat baik. Penilaian kualitas desentralisasi fiskal pada 4 Pemda sampel tersebut memiliki perspektif yang sedikit berbeda dengan IKFD, di mana penilaian IKFD difokuskan pada kemampuan daerah untuk mendanai sendiri kegiatannya, sementara penilaian kualitas desentralisasi fiskal mencakup pemenuhan sejumlah kriteria yang mencakup pelimpahan wewenang belanja, pelimpahan wewenang penerimaan, desain transfer antar tingkat pemerintahan, dan penggunaan pinjaman daerah. Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta hadirin yang kami hormati, selain LHP-LKPP 2020 dalam rangka memenuhi amanat pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 18 Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK juga telah menyerahkan IHPS beserta laporan hasil pemeriksaan semester 2 2020 kepada DPR RI dan kepada DPD RI. IHPS memuat ringkasan 559 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari 28 atau 5% LHP keuangan, 254 atau 45% LHP kinerja, dan 277 atau 50% LHP dengan tujuan tertentu atau DTT. Dari LHP kinerja dan DTT tersebut, diantaranya sebanyak 241 LHP atau 43% merupakan hasil pemeriksaan tematik khusus terkait dengan PCPEN. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap 5.070 temuan yang memuat 6.970 masalah senilai 16,62 triliun
meliputi 1.956 atau 28% masalah kelemahan SPI, 2.026 atau 29 masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai 12,64 triliun, serta 2.099 masalah atau 43% ketidakhematan, inefisiensi, dan ketidakefektifan senilai 3,98 triliun rupiah. Dari masalah ketidakpatuhan, sebanyak 2.026 masalah, diantaranya 1.173 atau 58% senilai 12,64 triliun merupakan masalah ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 729 atau 62%, masalah sebesar senilai 1,24 triliun, potensi kerugian sebanyak 151 masalah senilai 1,89 triliun, dan kekurangan penderian sebanyak 293 masalah atau 25% senilai 9,51 triliun. Atas masalah tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara, daerah, perusahaan selama proses pemeriksaan berlangsung sebesar 156,49 miliar atau 1,2%. Selain itu terdapat 853 atau 42% masalah ketidakpatuhan dalam bentuk penyimpangan administrasi. Dari 2.982 masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai 3,98 triliun, terdapat 175 masalah atau 6% ketidakhematan sebesar 654,34 miliar rupiah, 13 masalah atau 1% ketidakhematan, ketidakefisienan sebesar 1,5 miliar rupiah, dan 2.800 masalah ketidakefektifan senilai 3,33 triliun rupiah. Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta hadirin yang kami hormati, sesuai dengan Renstra BPK 2020, BPK memasukkan pemeriksaan tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya. Salah satu pemeriksaan tematik yang dilakukan pada semester 2 adalah atas penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemeriksaan atas PCPN dilakukan dalam rangka risk-based comprehensive audit yang merupakan gabungan dari tujuan ketiga jenis pemeriksaan yang memperhatikan audit universe. Audit universe adalah keseluruhan keuangan negara dalam arti luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Alokasi anggaran PCPN pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana hibah tahun 2020 yang teridentifikasi oleh BPK adalah senilai 933,33 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 597,06 triliun rupiah atau 64%. BPK mengapresiasi upaya pemerintah dalam PCPN karena telah melakukan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, mengeluarkan berbagai regulasi penanganan COVID-19, melaksanakan refocusing kegiatan, serta realokasi anggaran, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan PCPN. Tanpa mengurangi apresiasi atas upaya keras pemerintah itu, BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya dapat tercapai karena a. Alokasi anggaran PCPN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh, serta realisasi anggaran PCPN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan. B. Pertanggungjawaban dalam pelaporan PCPN termasuk pengadaan barang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya efektif. Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta hadirin yang kami hormati, penyampaian LHPLKPP tahun 2020 dan IHPS 2 2020 dilaksanakan dengan semangat accountability for all atau akuntabilitas untuk semua. Semangat ini dilandaskan pada komitmen untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Sebagai penutup, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden, Wakil Presiden, para pimpinan kementerian lembaga,
beserta seluruh jajarannya atas kerjasamanya sehingga pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat dilaksanakan dengan baik. Atas nama Badan Pemeriksa Keuangan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut ada hal-hal yang kurang berkenan. Teriring harapan untuk menyatukan hati, semangat, dan langkah dalam perjuangan menghadapi COVID-19, agar Indonesia yang kita cintai ini dapat bertahan, pulih, dan kembali bangkit. Untuk tata kelola yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan dan Anggota BPK Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati seluruh pimpinan lembaga-lembaga negara, sekjen, irjen, kementerian dan lembaga, Bapak Ibu, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pandemi belum berakhir. Kita harus tetap waspada. Dan situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary yang harus direspon dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh kita semuanya, baik di semua tataran lembaga negara dan di seluruh jajaran pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Dan sejak pandemi muncul di tahun 2020, kita sudah melakukan langkah-langkah extraordinary termasuk dengan perubahan APBN kita, refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang kepemerintahan, dan memberi ruang relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3% selama 3 tahun. Pelebaran defisit harus kita lakukan mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian pada saat pendapatan negara mengalami penurunan. Kita juga mendorong berbagai lembaga negara melakukan sharing the pain, menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan, menanggung beban bersama, seperti burden sharing yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia. Dengan berbagai respon kebijakan tersebut, alhamdulillah kita mampu menangani peningkatan belanja kesehatan dan sekaligus menjaga ekonomi Indonesia dari berbagai tekanan. Meskipun kita sempat mengalami kontraksi yang dalam di kuartal kedua tahun 2020, yaitu minus 5,32%. Tapi kuartal berikutnya kita melewati rock bottom, ekonomi Indonesia tumbuh membaik, sampai kuartal pertama 2021 kita
berada di minus 0,74%. Hadirin yang saya hormati, di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP kita. Karena itu saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan, aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 dengan tepat waktu. Dan alhamdulillah opininya adalah wajar tanpa pengecualian. WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat. Ini WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016. Hadirin yang saya hormati, predikat WTP bukanlah tujuan akhir, karena kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel. Kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat. Karena itu pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN. Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter-cyclical, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi, dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur. Terakhir, saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah, agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah seluruh acara pagi hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Boleh belum? Udah.